Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa di sini yang kesulitan untuk tidur ataupun sulit tidur? Nah, semoga ya bisa mengatasinya ya setelah menonton video ini. Teman-teman, ya setiap manusia itu butuh tidur. Ya, jadi tidur itu penting untuk setiap orang. Nah, karena dengan tidur ya kita bisa mempersiapkan diri tubuh kita untuk menjalankan aktivitas keesokan harinya. Kemudian memberikan kesempatan tubuh untuk memperbaiki diri. Nah, kalau teman-teman kurang tidur ya karena sulit tidur tadi, ya otomatis fungsi tubuh teman-teman yaitu nggak optimal ya secara keseluruhan. Tidur itu bukan hanya perkara memejamkan mata teman-teman tidur ya, ada juga hal-hal yang mempengaruhinya ya, salah satunya hormon melatonin ataupun hormon tidur. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ingin tidur lebih nyenyak, tingkatkan hormon tidur. Melatonin ataupun hormon tidur ini adalah hormon alami yang diproduksi oleh tubuh kita, kemudian nanti beredar di dalam darah ya untuk membantu kita tidur. Nah, ataupun hormon tidur. Nah, hormon ini akan diproduksi itu di malam hari. Produksi hormon ini yaitu secara alami, dan juga produksi hormon ini akan berhenti ketika kita mendapatkan cahaya. Nah, jadi fungsi hormon ini untuk mengatur ritme sirkadian tubuh ataupun jam biologis tubuh ya, kapan kita harus tidur, harus istirahat, kapan kita harus melek ataupun membuka mata, bekerja. Nah, seperti itu. Walaupun secara alami tubuh kita memproduksi hormon tidur ini di malam hari, tetapi bisa saja ya produksinya terganggu karena aktivitas kita ataupun kebiasaan kita. Yang pertama, cahaya biru dari elektronik. Teman-teman, misalkan di malam hari harusnya kita istirahat tidur, tapi teman-teman malah main handphone, ya nonton TV, ya bermain komputer ataupun laptop. Nah, ini akan mengganggu tidur teman-teman, tidak nyenyak ataupun kesulitan tidur. Ya, karena memang cahaya biru yang dihasilkan perangkat-perangkat elektronik tadi ya bisa mengganggu produksi hormon tidur ataupun hormon melatonin. Jadi solusinya teman-teman ya harus menjauhkan perangkat gadget, ya TV, komputer, laptop ya ketika teman-teman ingin tidur supaya produksi hormon tidur itu bisa optimal. Kedua, minum kopi di malam hari. Kalau teman-teman punya kebiasaan minum kopi saat malam, ya sebaiknya ini dihentikan kalau teman-teman ingin tidurnya lebih nyenyak. Karena kopi itu kan mengandung kafein. Kafein itu meningkatkan kewaspadaan kita. Nah, kalau seandainya teman-teman waspada, gimana mau tidur? Kemudian kopi juga ini mengganggu ritme sirkadian tubuh ataupun jam biologis tubuh. Jadi intinya ya kopi tadi mengandung kafein, ini bisa mengganggu produksi hormon melatonin ataupun hormon tidur. Kalau teman-teman ingin tidurnya nyenyak di malam hari, ya ini hentikan minum kopi. Dok, saya sudah berhenti minum kopi, tapi kok nggak bisa tidur? Ya memang itu nggak sehari langsung nyenyak, ya butuh proses untuk mengembalikan kebiasaan teman-teman yang telah lama dilakukan. Kemudian minuman-minuman berkafein lainnya ya sebaiknya dihindari juga. Misalkan yang punya kebiasaan minum teh, yang punya kebiasaan minuman berkafein, minuman berenergi ya, ataupun minuman yang mengandung kafein lainnya itu juga dihentikan. Ketiga, bertambahnya usia. Usia bertambah itu pasti ya, kita sebagai makhluk hidup itu kita pasti akan bertambah usia, menjadi tua. Nah, ketika usia bertambah itu bukan mengganggu hormon tidur tadi, bukan ya, tetapi memang saat usia kita bertambah, produksi hormon tidur kita, produksi hormon melatonin itu akan menurun. Jadi makanya banyak orang tua ataupun lansia yang kesulitan tidur karena memang ya produksi hormon tidurnya sudah menurun ya ataupun berkurang. Nah, tetapi bukan berarti ya pada lansia itu nggak bisa tidur, ya tetap bisa. Nah, itulah dijalankan pola hidup sehat ya sesuai dengan usia. Keempat, kekurangan nutrisi. Nah, teman-teman ya ketika kekurangan nutrisi misalkan magnesium, asam folat, zinc. Nah, ini akan mempengaruhi ya produksi hormon tidur teman-teman. Apalagi kalau teman-teman memang memiliki
kebiasaan ya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat sembarangan, ya ataupun teman-teman memiliki masalah pencernaan ya sehingga penyerapan nutrisi itu terganggu. Nah, jadi teman-teman ya, nutrisi tadi diperlukan supaya produksi hormon tidur itu bisa optimal. Jadi kalau ingin tidurnya pules atau tidurnya nyenyak, itu melatonin ataupun hormon tidur itu harus normal. Kalau terganggu produksinya menurun, ya otomatis teman-teman ya bisa mengalami insomnia ataupun susah tidur, sulit tidur. Kemudian ada cara alami yang bisa teman-teman lakukan ya untuk meningkatkan hormon tidur ataupun melatonin tadi. Yang pertama, konsumsi makanan mengandung melatonin. Teman-teman ya bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung melatonin, misalkan teman-teman minum susu ya. Jadi susu itu ada melatoninnya walaupun sedikit. Kemudian teman-teman konsumsi makanan yang mengandung vitamin B6, ya mengandung magnesium tadi, yang mengandung folat dan juga zinc. Nah, dengan begitu ini akan membantu produksi hormon melatonin teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi sayur-sayuran, ya buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, ya yang kaya vitamin dan mineral. Kedua, meditasi. Sebelum tidur ya teman-teman lakukan meditasi sekitar 20-30 menit. Ini akan membantu meningkatkan hormon melatonin. Nah, kalau teman-teman meditasi kan matanya menjam ya. Nah, ini kan suasana jadi gelap. Nah, dengan begitu tubuh akan memproduksi hormon melatonin. Jadi ketika setelah selesai meditasi teman-teman bisa tidur lebih nyenyak, lebih lelap. Dibandingkan teman-teman ya sebelum tidur main HP, ya nonton TV, bermain komputer ataupun cahaya ruangannya itu terang. Ini akan mengganggu ya produksi hormon tidur. Jadi kalau mau tidur matikan lampu, ciptakan suasana gelap ya walaupun tidak langsung tertidur ataupun belum ngantuk, ya ciptakan dulu suasana yang mendukung untuk produksi hormon tidurnya. Jadi yang punya kecanduan gadget ya intinya jauhkan, daripada di dekat nanti kepikiran buka sedikit ya akhirnya terganggu tidurnya karena bermain gadget. Oke teman-teman yang punya masalah tidur semoga teratasi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang punya pengalaman gangguan tidur kemudian bisa teratasi, silakan tulis di kolom komentar bagaimana tip-tipnya, kita saling berbagi. Sampai jumpa lagi, salam sehat, sampai jumpa.